Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Permatasari dari program studi PPG Prajabatan Biologi kelas B Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru. Setelah saya merefleksi mata kuliah yang telah saya tempuh, saya memiliki berbagai pengalaman dalam mempelajari setiap mata kuliah. Pengalaman yang bermakna muncul ketika saya mempelajari di PPG ini. Saya mendapatkan pengalaman baik secara teori maupun praktik yang membuat saya mampu memahami setiap hal yang dipelajari pada mata kuliah di PPG ini. Pengalaman tersebut dibangun melalui alur merdeka di setiap topik, di mana pada alur tersebut diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan, serta merealisasikan berupa aksi nyata. Refleksi yang telah saya kerjakan memberikan gambaran bahwa telah banyak hal yang saya pelajari dan terapkan untuk menjadi guru profesional. Dari hasil refleksi bermakna tersebut, saya memilih dua mata kuliah yang paling bermakna bagi saya, yaitu pembelajaran sosial emosional dan proyek kepemimpinan 1. Pengalaman bermakna pada pembelajaran sosial emosional yaitu nilai-nilai yang didapatkan selama mempelajari pembelajaran sosial emosional, khususnya topik 1 mengenai kerangka kasal, yaitu mahasiswa calon guru dapat memahami tentang bagaimana cara mengelola kompetensi sosial emosionalnya, sehingga dapat diterapkan di lingkungan kelas, sekolah, dan juga masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai tersebut, mahasiswa calon guru diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi komponen pembelajaran sosial emosional menurut kerangka kasal. Selain itu, mahasiswa calon guru juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pemahamannya terkait dengan pembelajaran sosial emosional dan menyusun perangkat pembelajaran yang dapat menyertakan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Berikut disajikan artefak pendukung yang mendukung pembelajaran bermakna pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, saya membuat modul ajar yang terintegrasi dengan komponen sosial emosional kasal, di mana komponen sosial emosional tersebut terdiri dari self-awareness, self-management, dan juga relationship skill, yang mana komponen-komponen tersebut diterapkan pada kegiatan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Selain itu, saya juga mengisi lembar kerja pada ruang kolaborasi yang memuat kompetensi pembelajaran sosial emosional dan bagaimana teknik pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya disesuaikan dengan ruang lingkup, yaitu ruang lingkup akademik, non-akademik, dan juga budaya sekolah. Selain itu, saya juga mengerjakan koneksi antar materi mengenai topik 1 pembelajaran sosial emosional. Pengalaman bermakna pada mata kuliah proyek kepemimpinan 1, yaitu setelah saya mempelajari topik ini, khususnya pada topik 1 mengenai visi guru profesional, topik tersebut penting untuk dipelajari dan juga bermakna bagi saya, karena mengingat menjadi guru profesional di masa mendatang memerlukan tekad dan kemauan yang kuat untuk menuntun ke arah pendidikan yang lebih baik. Visi atau manifesto yang disusun akan menciptakan rasa optimisme sebagai guru profesional yang mendharma baktikan ilmu dan keahlian yang dimiliki kepada peserta didik. Guru yang dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Visi saya sebagai calon guru profesional yaitu menjadikan peserta didik yang berkemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, berkarakter dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya visi ini merupakan suatu harapan dan optimisme sebagai seorang calon guru profesional. Guru diharapkan harus berdaya, siap dan tangguh dalam memimpin serta mengelola apapun yang diperlukan untuk perbaikan kualitas pendidikan. Berikut disajikan artefak pendukung untuk mendukung pembelajaran bermakna pada mata kuliah proyek kepemimpinan 1 yang berisi ruang kolaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Dari hasil refleksi pembelajaran bermakna pada beberapa mata kuliah dan beberapa artefak pendukung, maka saya mendesain inovasi untuk menerapkan program One Day Zero Plastic untuk meningkatkan self-awareness peserta didik.
Penerapan program One Day Zero Plastic ini dilatar belakangi oleh adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekolah. Sekolah seringkali menjadi penghasil sampah plastik yang signifikan, termasuk botol air minum, kantong plastik, wadah makanan, dan lain-lain. Masalah ini perlu beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan. Tentunya sampah plastik memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Penggunaan plastik sekali pakai di sekolah dapat menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan. Sampah plastik yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari lingkungan sekolah dan mengganggu estetika area belajar. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan terganggunya pendidikan lingkungan di sekolah. Sekolah memiliki peran penting dalam mendidik peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dengan adanya penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, nilai-nilai kesadaran lingkungan dan kepedulian peserta didik dapat terkikis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan konsep pengurangan penggunaan plastik dan mendukung pola pikir ramah lingkungan di kalangan peserta didik. Sampah plastik juga dapat mengganggu kesehatan peserta didik. Beberapa plastik sekali pakai mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat terlepas ke dalam makanan atau minuman saat digunakan. Jika peserta didik terus-menerus menggunakan plastik sekali pakai, mereka dapat terpapar bahan kimia berbahaya ini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Meningkatnya kesadaran akan bahaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dalam memilih alternatif yang lebih aman. Oleh sebab itu, diperlukan suatu inovasi untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat penggunaan plastik sekali pakai, yaitu dengan menerapkan program One Day Zero Plastic untuk meningkatkan self-awareness peserta didik. One Day Zero Plastic merupakan sebuah inisiatif atau proyek yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai selama 1 hari di lingkungan sekolah. Pada hari tersebut, semua anggota sekolah termasuk peserta didik, guru, dan juga staf diminta untuk tidak menggunakan atau mengonsumsi produk-produk plastik sekali pakai. Selama One Day Zero Plastic, sekolah dapat mengadopsi alternatif yang ramah lingkungan, seperti menggunakan botol air minum yang dapat diisi ulang, kantong kain, dan wadah makanan yang dapat digunakan kembali. Sehingga tujuan dari adanya penerapan One Day Zero Plastic ini diantaranya adalah untuk menciptakan kesadaran lingkungan kepada warga sekolah, untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, untuk menumbuhkan pendidikan karakter, untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik, dan juga untuk melatih kolaborasi dan kesatuan. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, pelaksanaan One Day Zero Plastic di sekolah dapat menciptakan perubahan positif dalam penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan kesadaran lingkungan, mendukung pendidikan karakter, melibatkan peserta didik secara aktif, dan membangun kolaborasi di antara semua anggota sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasni pada tahun 2023 yang berjudul Upaya Pengurangan Sampah Plastik Melalui Pengelolaan dan Budaya Peduli Lingkungan Sekolah di SMP Negeri 2 Muntok. Kasni menyatakan bahwa pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pembelajaran yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan adanya pembelajaran sikap peduli lingkungan melalui upaya pengurangan sampah plastik di sekolah, dapat menyadarkan siswa agar memiliki kepedulian terhadap alam dan juga lingkungan sekitarnya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Siti Baroah dan Siti Mazidatul Qonita pada tahun 2020 yang berjudul Penanaman Cili atau Cinta Lingkungan pada siswa melalui program lingkungan sekolah tanpa sampah plastik. Ia menyatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan melalui pendidikan karakter di lingkungan sekolah untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, yaitu dengan merancang program seperti pengelolaan sampah melalui 3R, mewajibkan siswa membawa tumbler, menyediakan stasiun air isi ulang, tidak membeli makanan berbungkus plastik, serta membuat bank plastik di lingkungan sekolah. Langkah-langkah penerapan One Day Zero Plastic dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik, melakukan audit sampah plastik dengan mengidentifikasi jenis dan jumlah plastik yang digunakan, kemudian membuat kebijakan sekolah yang mencakup larangan penggunaan plastik sekali pakai di sekolah, kemudian menyediakan alternatif ramah lingkungan, mengorganisir program One Day Zero Plastic, membuat tim dan pemantauan, serta peningkatan edukasi.
Untuk mencapai tujuan One Day Zero Plastic, melibatkan berbagai pihak dalam proyek tersebut, di antaranya peserta didik, guru dan staf sekolah, administrasi sekolah, orang tua dan wali, kantin sekolah, penyedia makanan dan minuman, pihak pemerintah dan organisasi lingkungan, serta pengawas lingkungan atau petugas kebersihan. Setelah melaksanakan program One Day Zero Plastic, berikut adalah beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan evaluasi dan analisis, edukasi berkelanjutan, perencanaan strategis, kolaborasi dengan pihak eksternal, perluasan program, kolaborasi antar sekolah, peningkatan infrastruktur, dan pelibatan komunitas. Melalui tindakan lanjut yang direncanakan dengan baik, program One Day Zero Plastic dapat menjadi awal dari perubahan yang berkelanjutan dalam kebiasaan dan kesadaran lingkungan di sekolah dan komunitas sekitarnya. Perubahan paradigma makna guru setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran pada program PPG Prajabatan. Perubahan yang pertama yaitu peran guru berubah. Guru bukan lagi sumber ilmu bagi peserta didik, banyak sekali sumber belajar yang mudah dapat diakses bagi mereka. Bahkan saat ini, peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan jauh sebelum guru menjelaskan suatu materi pelajaran. Namun, guru tetap berperan sebagai fasilitator dan menuntun peserta didik untuk menanggapi dan menggapai kebahagiaan dan keselamatan yang menjadikan mereka sebagai insan pembelajar sepanjang hayat. Perubahan kedua yaitu guru tidak akan terganti. Guru menyentuh perasaan atau jiwa peserta didik dengan empatinya. Keahlian ini tidak dapat digantikan oleh teknologi penunjang pembelajaran lain. Proses memanusiakan manusia akan mengisi kekosongan hati peserta didik sehingga ia akan sejahtera dalam belajar. Perubahan yang ketiga yaitu mindset bertumbuh. Guru harus percaya dan yakin bahwa peserta didik adalah individu yang unik dengan kecerdasan dan potensi yang tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Sehingga, guru bisa mengubah atau membawa kemajuan dari setiap potensi yang ada. Lalu perubahan yang keempat adalah keterampilan sesuai zaman. Pengajaran tidak lagi hanya mengajarkan pengetahuan hafalan kepada peserta didik, namun mengajarkan berbagai life skill, keterampilan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.